kelihatannya Pak Sekjen ini melihat peluang itu gitu loh, dan beliaulah yang bisa mengisi kekosongan sebagai sekondan politik terhadap Ibu Mega. Ini konteksnya kita bicara faksi Megawati Hasto tadi, yang sekarang menjadi anak sulung tanda kutip, sampai keluarnya sprindik di Desember 15 ya kemarin, Natal ya. Nah, sejak sprindik itu udah cerita lain tuh, tapi sampai sprindik itu jadi banyak sekali bersandar pada ini, sehingga membuat dua kubu lainnya yang adalah anak kandung tapi tiri ini menjadi sebetulnya agak sulit bermanuver, karena sangat percaya dengan sekondan politiknya ini yang menjadi sekjen selama 10 tahun. Nah, inilah penjelasan, harus ada penjelasan rasional kenapa bisa 10 tahun. Ini kan ada tiga kepentingan nih, tiga kubu. Kubunya adalah Megawati Hasto, yang kedua adalah Megawati Puan, yang ketiga adalah Megawati Prananda. Nah, yang Megawati Hasto ini menjadi leading. Ini ada kaitan historisnya bahwa Hasto itu sejak Pak TK di 2013 berpulang, itu mengambil peran Pak TK. Tapi pada saat itu kan ada PDIP lagi di atas kan, era Jokowi mulai itu kan. Nah, kelihatannya Pak Sekjen ini melihat peluang itu gitu loh, dan beliaulah yang bisa mengisi kekosongan sebagai sekondan politik terhadap Ibu Mega. Ini konteksnya kita bicara faksi Megawati Hasto tadi, yang sekarang menjadi anak sulung tanda kutip, sampai keluarnya sprindik di Desember 15 ya kemarin, Natal ya. Nah, sejak sprindik itu udah cerita lain tuh, tapi sampai sprindik itu jadi banyak sekali bersandar pada ini, sehingga membuat dua kubu lainnya yang adalah anak kandung tapi tiri ini menjadi sebetulnya agak sulit bermanuver, karena sangat percaya dengan sekondan politiknya ini yang menjadi sekjen selama 10 tahun. Nah, inilah penjelasan, harus ada penjelasan rasional kenapa bisa 10 tahun. Sementara kita tahu bahwa Pak yang jadi Mendagri udah meninggal itu Pak Cahyo ya, itu kan cuma 4 tahun. Pak Pram 5 tahun, Pak Cip 5 tahun. Tapi satu ini anak sulung ini bisa 10 tahun. Nah, jadi kelihatannya kalau kita kemarin singgung soal rekonsiliasi damai, rekonsiliasi ya, bukan pengambil alihan, karena sekarang narasi ini dibilang pengambil alihan, itu di luar ini. Rekonsiliasi damai yang didasarkan pada gagasan Pak Guntur dalam tulisannya di Kompas itu sebetulnya posisi ketum itu, mengingat dua saudara tiri ini sebutlah belum siap, itu diambil alih, diberikan dulu kepada Pak Jokowi yang dianggap paling tepat. Tapi anak sulung ini nggak mau. Jangan Pak Jokowi, ketumnya tetap bukan dalam mantra anak biologis Soekarno. Karena kalau Pak Jokowi kan anak ideologis, berarti kan bergeser. Sementara mantra ini kan diamini sekali oleh sang ibunda nih. Ini nggak bisa lain, harus anak biologis Soekarno, karena ini memang dipersiapkan untuk anak biologis Soekarno, bukan untuk anak ideologis. Nah, tapi kalau orang tengah ini kan, mana dia dua doktor tentang Soekarno, jadi walaupun dia anak ideologis tapi udah kuasi biologis lah, udah jadi anak sulung gitu loh. Jadi kalau dipercayakan menjadi ketum sementara itu bisa gitu loh. Jadi kelihatannya arahnya ini, rencana ini yang kemudian berantakan gara-gara manuver sprindik. Sejak sprindik memang saya sudah sebutkan ini satu game yang lain, dan saya kira sejak itu Bu Mega kan belum bicara lagi, jadi kelihatannya lagi merenung benar, barangkali di batu tulis barangkali. Sebab Hasto selalu jualan batu tulis, itu adalah tempat magis. Jadi kan masuk ke dimensi magis tuh, di mana ibu berkomunikasi dengan, itu kan ceritanya untuk jualan ke konstituen yang percaya soal beginian. Jadi dengan Pak Arwah Bung Karno seolah-olah begitu kan. Itu kan jualannya Hasto. Nah, ini kita masih tunggu. Jadi sejak sprindik sebetulnya anak sulung ini posisinya begini. Sementara di keliling anak sulung ini ada yang namanya Koni tadi. Jadi nyambungnya ke sana gitu loh. Yang sebetulnya melihat bahwa kalau posisi ketum sementara ini bisa diambil alih, nanti kalau udah jadi ketum sementara kan tinggal diatur kemudian lagi kan langkah-langkah berikutnya. Jadi sasarannya sebetulnya jalan tengah ini yang tadinya dan idealnya kalau menurut saya Pak Jokowi. Tapi anak sulung ini nggak mau. Dan anak sulung ini kemudian skenario yang dia rencanakan menjadi berantakan karena jadi tersangka itu Pak ya. Iya. Dan itu akan menjadi tim lain. Itu yang dilihat oleh koalisi berbahaya, karena kalau dia jadi sekjen aja begitu se-Indonesia ribet begini, kapan dia jadi ketum gitu kan. Tambah runyam lagi gitu. Narasi bahwa kongres akan diobok-obok itu menunjukkan kembali lagi bahwa mereka sekarang tidak siap dengan transisinya. Transisinya kan berantakan. Ya, siapa yang harus menggantikan Ibu Mega? Jadi ada kemungkinan kelompok ini akan terus supaya Ibu Mega lanjut lagi. Sementara transisi itu kan sebetulnya sudah
sudah dekat jatuh tempo ya melihat usia Ibu Mega ya. Ya. Anytime anything can happen. Ini kan harus siap gitu ya. Nah, sementara siapa ini yang mau menjadi sosok yang bisa menggantikan Ibu Mega? Ada dua ring satu yang saling bergantungan sekarang kan. Dan jangan lupa yang tadi sih ada silent majority yang swing, yang mereka diam. Tapi barangkali mereka akan mengambil sikap di injury time. Yang mereka yang di DPD ini yang kecewa dengan kinerja partai. Tadi kita bicara soal split ticket voting fenomena di pilkada terakhir ya. Menang di 14 tapi 32 di provinsinya kan Lutfi dan Touch menang. Jadi ada kelompok ini, jangan tidak dilihat kelompok ini menurut saya ya. Nah, jadi, potensi dua kelompok ini akan tabrakan pasca misalnya Bu Mega tidak lagi sebagai ketum, itu gimana Bang? Seberapa jauh itu friksinya akan menajam di antara mereka ini? Nah, atas pertanyaan ini yang sebetulnya tadi kalau mau dingin sebenarnya kan sosok Jokowi itu kan tepat ya. Yeah. Kalau mau dingin, tapi kan sudah dibakar nih. Udah keluar SK-nya. Ya, Bu Mega harus berpikir sekarang, dan saya kira ini yang membuat beliau sekarang karena ini kan menyangkut ahli waris yang adalah anak-anaknya sendiri, anak biologis Soekarno. Saya kira itu soalnya. Siapa yang bisa